be so lonely. If you're leaving, baby, let me down slowly. Let me down. Yang dibentuk oleh peringkat ke-8 sangat sulit untuk dilawan. Setelah pertempuran dipatahkan, jumlah peringkat ke-8 akan segera binasa. Dan bahkan jika kecepatan yang lebih cepat, dia hanya bisa menangani lebih banyak 3 Pseudo Loyal Lot sekaligus. Hanya dalam secangkir teh jumlah Pseudo Loyal Lot telah jatuh di klan tinta telah mencapai lebih dari 20. Darah yang ditutupi dengan tinta dan darah, dan niat membunuhnya yang mengerikan tetap ada di sisinya, seperti seorang pembunuh kembali dari api penyucian, sehingga para Pseudo Loyal Lot di seluruh medan perang semuanya ketakutan. Dan umat manusia juga membayar harga yang sangat mahal, lebih dari 108 peringkat perubahan menjadi mayat dingin. Tidak sampai peringkat ke-9, satu demi satu menarik tangan mereka untuk bergabung dengan pengepungan dan penindasan klan tinta. Tim yang kuat situasinya berkurang. Yang tidak menyerang dan membunuh Pseudo Loyal Lot itu tanpa tujuan. Targetnya adalah semua lawan dari peringkat ke-9. Dengan bantuan kekuatan supernatural lurah angkasa, dia berkeliling medan perang dan bekerja sama dengan peringkat ke-9. Ras manusia lawan diselesaikan satu persatu. Ketika peringkat ke-9 berakhir muncul di udara, kekuatan tempur teratas dari ras manusia telah membentuk pengepungan terhadap tim kuat keluargamu ini. Sampai saat itu Mi Jinglun menarik nafas lega. Dalam kekosongan, Mi Jinglun, Qiang Shan, Aoyang Ali, dan Wei Zhou Yang, Qiao Qiao, Wu Qingxi, Da Zhuang, Tang Tao adalah 8 dari 9 peringkat, dan peringkat ke-8 kota disegel. Dapat dikatakan bahwa ras manusia 9 peringkat saat ini, kecuali yang berjalan dan membunuh, buka Laut Tinghe dan bertarung sendiri dengan Moyu. Dan Yang Gue Wukuang yang menjauh dari Zhudian Great Forbidden berkumpul bersama. Ini adalah pondasi yang dikumpulkan oleh ras manusia selama ribuan tahun. Itu tidak terlalu kuat, ini jauh lebih buruk daripada ketika ras manusia berada di puncaknya. Tetapi ini adalah tanda dan harapan untuk pembangkit ras manusia. Pertempuran sengit tidak tahu kapan harus berhenti. Ke-8 peringkat ke-9 mendesaki masing-masing untuk menutup kekosongan, memastikan bahwa dimanapun mereka menerobos, ras tinta tidak akan menghadapi pukulan seperti badai, tetapi mereka tidak melakukannya. Memilikinya juga terburu-buru untuk bergerak. Ras manusia yang kuat di sisi terang memiliki keunggulan mutlak. Tapi dalam tingkat perjuangan ini, kecerobohan apapun dapat menyebabkan konsekuensi buruk. Kedua belah pihak terus-menerus menguji satu sama lain mencari kekurangan. Apakah kamu tidak akan melarikan diri? Mi Jinglun melirik Monaye dengan sedikit aneh. Sebelum peringkat ke-9 umat manusia datang dan membentuk kecerendungan untuk mengepung, Timo ini memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Tetapi Monaye jelas tidak berencana untuk melakukannya, tetapi biarkan peringkat ke-9 umat manusia dikelilingi oleh mereka, yang membuat Mi Jinglun merasa bingung. Kemana harus melarikan diri? Monaye tidak menjawab pertanyaan itu dan melirik Mi Jinglun, menunjukkan bahwa dia adalah pihak yang lebih lemah, tetapi sikapnya sangat keras. Mi Jinglun diam. Monaye berkata lagi, saya tidak tahu satu hal, saya hanya ingin meminta Mi Jinglun untuk mengklarifikasi. Nafas yang di medan perang tiba-tiba muncul dan menghilang. Dengan setiap kemunculannya pasti ada jumlah raja Pseudo Loyal yang tidak beruntung. Tim kuat keluargamu telah ditahan, tetapi yang dapat melepaskan tangan dengan kakinya untuk membunuh dan membunuh. Tampaknya lebih baik untuk menunda sedikit waktu sehingga yang dapat melemahkan kekuatan keluargamu dengan lebih baik. Mi Jinglun memikirkannya. Dia berkata, masih ada hal yang tidak dapat kamu pahami di dunia ini. Ini tidak sepenuhnya menggoda. Sebagai komandan tertinggi dari dua ras, Mi Jinglun dan Monaye belum bertarung selama 1 atau 2 tahun. Kita dapat mengatakan bahwa kita tahu intinya. Terlepas dari posisi balapan, Mi Jinglun masih menjadi lawan Monaye sangat penting. Monaye tidak menjawab kata-katanya dan membayangkan keraguan di dalam hatinya. Bagaimana kamu mengetahuinya? Apa yang kamu temukan? Mi Jinglun berkata dengan santai, mengungkapkan keraguan di wajahnya. Tepat waktu. Monaye menatapnya tanpa bergerak dan berkata dengan acuh tak acuh, meskipun Mi kamu dapat menutupi dengan sangat baik, saudara lelaki Aoyang ini tampaknya tidak memiliki penyamaran yang baik seperti kamu. Jadi mengapa? Mi Jinglun harus bertanya dengan sadar. Selain itu, Aoyang Li kesal dan berkata, ada apa dengan Lao Tozu? Hanya mengobrol dan tiba-tiba terlibat dengan apa yang dilakukan Lao Zu. Aoyang Li tidak senang.
Munai menoleh untuk menatapnya. Ketika saya menanyakan kalimat itu, ekspresi Anda sedikit berubah yang menunjukkan bahwa Anda tahu apa yang saya tanyakan. Pada saat hidup dan mati, bisakah aku gugup? Ouyang Ali meraung. Munai tidak repot-repot memperhatikannya, masih menatap Mi Qinglun. Selama bertahun-tahun umat manusia telah mempertahankan frekuensi pelanggaran yang sama terhadap pengembalian. Tetapi kali ini jauh lebih awal, dan saudara yang sebenarnya tidak melakukannya peduli padaku. Jelas dia tidak menyelamatkan 8 peringkat itu, tetapi dia masih membantai Raja Esodalarat. Jelas ada hanya perlu menghabiskan lebih dari 10 tahun untuk mencapai tujuan yang sama dengan biaya minimal. Tetapi Anda telah memilih cara ini. Situasi ini sepertinya kamu tidak sabar untuk memenangkan permainan tanpa kembali. Di samping dialog yang banyak, Esodalarat mendengarkan awal dan kabut. Mereka tidak tahu apa yang Munai bicarakan. Satu-satunya hal yang mereka tahu adalah kali ini sedikit sengit. Pasti ada 2 dari mereka di sisi tinta. Seorang raja lebih dari seluruh raja palsu. Tetapi ras manusia memiliki 9 peringkat ke-9. Dalam hal kekuatan, ras tinta benar-benar dirugikan. Mereka juga ingin tahu jawaban atas pertanyaan Mi Qinglun sekarang. Mengapa mereka tidak melarikan diri ketika mereka bisa melarikan diri? Akibatnya mereka jatuh ke dalam situasi terkepung seperti sekarang, dan masing-masing kekuatan klan tinta. Sementara gugup dan gelisah di hati mereka pasti melahirkan beberapa ketidakpuasan dengan Munai. Mengapa ini? Mulai bertanya, tapi tidak bertanya dan melanjutkan. Hanya ada satu kemungkinan, yaitu umat manusia Anda mengadakannya, sehingga Anda tidak sabar untuk mengakhirinya tanpa dino tuntas. Terang untuk ini saya lebih suka tidak sulit bagi orang-orang tinta untuk mendapatkan berita tentang hari pertama larangan besar. Mau kau tidak hanya memiliki kekuatan untuk memelihara orang-orang tinta, keberadaan Anda semacam ini memiliki keuntungan yang tidak dapat dicapai dengan cara apapun dalam mengirimkan informasi. Dilihat dari hasil tidak lanjut, tanggapan orang tinta tidak diragukan lagi sangat benar. Jika Anda tidak kembali ke Bea Cukai selama Anda terus mengadopsi posisi bertahan ini, Anda dapat sepenuhnya mendukungnya selama lebih dari 10 tahun dan tunggu balap bantuan untuk membantu, kecuali jika umat manusia mengambil keputusan dengan cara apapun. Luncurkan serangan umum dan ambil tanpa kembali sebelum balap bantuan tinta tiba. Kalau begitu, orang-orang bertemu dengan balap bantuan keluarga klan tinta di jalan. Apakah ada konflik? Yang bertanya. Mi Qinglun dengan cepat menjawab, tidak untuk saat ini. Pengawal fight tidak banyak, semuanya kuat. Mereka cukup berhati-hati. Sebaliknya, pasukan klan tinta berbaris dengan tujuan untuk yang jelas mengawal fight. Kemudian menemukan situasinya, dia segera menyampaikan berita ini, dan pada saat yang sama sepenuhnya membantu kemajuan balap bantuan Maozu. Tetapi dengan cara ini, peletakan susunan ruang akan tertunda. Ini juga tidak mungkin. Menurut rencana semula, orang-orang yang berangkat pertama di bawah kepemimpinan Li Wuyi akan meletakkan susunan ruang di sepanjang jalan di luar kota terlarang besar Zhoutian, sehingga akan nyaman bagi umat manusia untuk mengambilnya setelah kembali ke Bea Cukai. Langsung ekspedisi di hari pertama Great Forbidden menghemat banyak waktu di jalan. Namun saat ini mereka menghadapi balap bantuan Maozu di jalan, dan peletakan susunan ruang pasti akan tertunda. Mereka bahkan mengatakan bahwa mereka masih perlu menghilangkan beberapa jejak sehingga balap bantuan Maozu tidak akan menemukan petunjuk apapun. Setelah berita dari pengawal fight kembali, Mi Qinglun segera menyadari keseriusan